Ya pemirsa, kemudian Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA mendaftarkan gugatan pelapor Habib Novel Bamukmin terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama di PN Jakarta Utara. Dalam gugatannya, ACTA menuntut Ahok meminta maaf dan bayar ganti rugi material sebesar 204 juta rupiah, yaitu sehubungan atas pernyataannya di Pulau Seribu. Pelapor merasa dirugikan dengan pernyataan Ahok karena sebagai ulama ia merasa dituding sebagai pembohong. ACTA berharap dengan pendaftaran gugatan ini Ahok menyesal dan mengakui bersalah secara hukum serta meminta maaf kepada Habib Novel Bamukmin. Nanya berita acara sembahyang itu sebagai prinsipal. Enggak gitu. Ini ya. Pemirsa, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat memenuhi panggilan penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jarod dimintai keterangan sebagai saksi pelapor terkait kasus penghadangan oleh sekelompok warga saat akan melakukan kampanye di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat pada Jumat 25 November lalu. Kasus ini merupakan pelimpahan penyidikan dari Badan Pengawas Pemilu DKI yang menerima laporan dari seorang simpatisan Ahok Jarot pada 3 Desember yang lalu. Seorang warga berinisial R telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti rekaman video yang dimiliki penyidik dan keterangan sejumlah saksi fakta. Kasus kedua yang diproses oleh kepolisian gitu ya, setelah kasus Kembangan. Tapi yang lain saya belum tahu apakah sampai sejauh mana ya. Yang ini laporan dari tim Suskah, apakah bagaimana dari bawah? Ada laporan dari tim kampanye kepada Bawaslu dan kemudian ditindaklanjuti. Sementara itu pemirsa, tersangka pengunggah video Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama yakni Buniyani hari ini mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan dilakukan karena Buniyani tidak menerima penetapan dirinya sebagai tersangka. Persiapan untuk ini, Pak. Tersangka pengunggah video pidato Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu, Buniyani, hari ini mengajukan pra-peradilan. Buniyani menggugat penetapan tersangka dirinya yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Buni mendaftarkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Buni, Aldwin Rahardian, menilai ada prosedur yang dilanggar dalam penetapan tersangka Buniyani oleh Polda Metro Jaya. Ya, insya Allah kita akan uji prosedur yang kemudian dianggap menabrak KUHAP dan bertentangan dengan peraturan Kapolri sendiri. Nah, kita akan uji dalam materi di persidangan pra-peradilan nanti. Mulai dari proses pemeriksaan? Mulai dari proses ya, pemanggilan Pak Buni, terus kemudian keluar surat penangkapan, tanpa kemudian juga disebutkan ya, sprindik terlebih dahulu dalam hal harusnya penetapan tersangka terlebih dahulu. Setelah itu kemudian Pak Buni ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada gelar perkara ya. Sementara itu Buniyani mengklaim dirinya tidak menyebarkan kebencian apapun dalam video yang diunggahnya. Karena kalau melihat 3 captions itu, di mana letak kebenciannya? Nggak ada letak kebenciannya. Karena kan saya dituduhkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah itu coba kita tanya deh siapa saja ahli yang bisa memberikan komentar soal itu. Nah saya sebagai orang yang belajar ilmu komunikasi dan mengajar loh mata kuliah ini, soal Indonesian Media System, saya mengajar undang-undang ITE ini, saya ngerti undang-undang itu. Jadi kenapa saya harus bodoh mau masuk penjara gitu loh. Tetapi sekarang lalu kemudian itu seolah-olah saya ini orang bodoh, saya ini penjahat besar, saya dijadikan tersangka gitu. Buniyani ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dan dijerat pasal 28 Undang-Undang ITE, junto pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah karena disangkakan menyebar informasi yang dapat menimbulkan kebencian.
Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Akhir dalam dialog iNews Petang Jumat lalu bersama Anissa Dasuki. Ya, kalau dianalisis dari perbuatan, kan sesungguhnya sebelumnya sudah ada warning dari kepolisian bahwa akan ada makar atau makar dan sebagainya, ada dituduh orang yang melakukan makar. Tapi pada saat itu kan nggak disebut siapa yang dimaksud dengan yang dompleng demo dan melakukan makar itu gitu. Tapi prinsipnya kan begini, dalam menilai perbuatan makar terhadap pemerintah pada pasal 107 itu sebaiknya harus dibedakan dua hal ya. Pertama adalah hak konstitusional untuk mengkritik atau menyampaikan pendapat atau mengkritik yang itu dijamin oleh konstitusi, dan yang kedua ada maksud dia menggulingkan pemerintahan yang sah. Ini dua hal yang berbeda. Memang memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tidak puas dengan penyelenggaraan pemerintahan gitu ya. Kalau itu mengkritik itu masih menghargai proses-proses penggunaan wewenang dari pemerintah yang bersangkutan, tapi kalau menggulingkan itu sudah tidak percaya kepada pemerintah yang sah, yang ada gitu ya. Nah pertanyaannya adalah kalau perbuatan itu menggulingkan berarti membuat pemerintah itu terguling. Nah oleh sebab itu pertanyaannya adalah seberapa sesungguhnya kekuatan yang orang-orang yang disangka melakukan makar ini memiliki kekuatan yang punya potensi untuk menggulingkan gitu ya. Oke, itu yang saya kira harus ada sedikit interpretasinya agak longgar begitu. Kalau tidak itu kan alam interpretasinya di dalam periode pasca reformasi sekarang itu ya sebaiknya agak diperlonggar sedikit gitu ya. Oke, Prof, berbicara kedua, kalau benar perbuatannya itu ternyata kemudian di follow up dengan mengirim surat kepada MPR untuk melakukan sidang istimewa, saya kira itu sebagai perbuatan hukum, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Saya kira itu koridornya masih bisa diterima sebagai perbuatan hukum gitu. Oke, justru itulah yang sesungguhnya menggugah peran MPR untuk DPR dan MPR itu melakukan pengawasan terhadap praktek penyelenggaraan eksekutif yang sekarang ini begitu. Oke, berbicara soal kekuatan tadi Prof sudah menyebutkan makar itu akan terjadi jika memang ada latar belakang militer. Memungkinkan karena ada 2 purnawirawan jenderal yang ikut ditahan pada dini hari tadi. Keduanya sudah purnawirawan. Memang seberapa bisa polisi menakar apakah mereka masih bisa menguasai pasukan atau tidak? Sehingga harus dilakukan penangkapan dengan urgent sekali. Ya, saya kira yang begini harus diterjemahkan dalam konteks ini. Mereka sudah purna tugas ya, tentu saja hubungan komando sudah tidak ada gitu ya. Tapi di sini harus dilihat adalah tipe orang yang bersangkutan itu seperti apa. Misalnya dia selalu pengkritik terhadap pemerintah gitu ya. Kalau dia sebagai pengkritik terhadap pemerintah, ya harus dihargai itu sebagai bagian daripada kritik gitu ya. Yang ini yang saya ingin sampaikan, menafsirkan Undang-Undang Dasar 45, menafsirkan terhadap pasal-pasal dalam KUHP khusus yang terkait dengan penyelenggaraan politik ini, ya sebaiknya harus dilonggarkan tadi, saya ingin sampaikan dilonggarkan sesuai dengan perkembangan norma hukum konstitusi. Nah, takarannya seperti apa? Ya kita lihat aja antara kekuatan pemerintah yang sah dan kekuatan mereka itu seberapa sesungguhnya gitu. Memang di dalam KUHP kan diatur tentang permufakatan jahat makar ya, itu sesungguhnya termasuk bagian yang dikenakan sanksi pidana, itu diatur dalam pasal 107 dan kemudian 110 gitu ya. Saya kira itu memang ada permufakatan jahat, tapi juga permufakatan jahat makar ini harus diterjemahkan dalam konteks bahwa mufakat jahat makar itu bukan hanya pertemuan ide untuk melakukan makar, tapi itu sudah ada perbuatan persiapan untuk melakukan makar gitu ya. Oke, ini saya ulangi lagi, perbuatan persiapan untuk melakukan makar. Jadi sudah ada bentuk action yang dilakukan untuk melakukan makar begitu ya. Tapi jangan terlalu dini sudah kemudian masih ruang pendapat, ruang aspirasi, ruang hak konstitusional ya. Jangan terlalu dikatkan begitu. Paling tidak ya dipanggil untuk dimintai keterangan dan seterusnya gitu. Oke, Prof tadi sempat menyebutkan ada 2 hal
yang disebut, yaitu hak konstitusional untuk mengkritik, dan yang kedua yaitu menggulingkan. Kedua hal ini perlu dibedakan dengan jelas, karena mengkritik kita boleh-boleh saja mengkritik pemerintah karena memang ini negara demokrasi. Yang kedua itu menggulingkan dengan pemufakatan jahat. Tadi Prof mengatakan hal itu. Bagaimana cara membedakan kedua hal ini? Karena kedua hal ini sama-sama melakukan kegiatan kumpul-kumpul, kemudian mengkritisi, kemudian berdiskusi seperti itu, Prof. Ya itu tadi kriterianya kan gitu. Kalau sekedar hanya kumpul-kumpul, hanya menyampaikan kata-kata, tulisan dan sebagainya, itu menurut saya sebagai bagian daripada penyampaian aspirasi itu. Misalnya kekecewaan terhadap keadaan yang dia lihat, dia alami, atau mungkin dia saksikan, dia analisis bahwa keadaan-keadaan yang seperti itu kemudian dia ditanggapinya dengan cara menyampaikan kritik gitu ya. Tapi kalau sudah tindakan makar, menggulingkan pemerintahan yang sah, itu artinya tindakannya itu punya potensi untuk membuat pemerintah terguling gitu ya. Nah, kekuatan ini menjadi masalah karena hubungan dengan politik ya. Maka kekuatannya sampai seberapa sesungguhnya pemerintah sekarang. Kalau pemerintahnya kuat, saya yakin itu kata-kata itu nggak bisa menggulingkan orang kan, dan nggak bisa menggerakkan orang semudah seperti itu gitu. Oke, tadi... Nah, oleh sebab itu saya ulangi lagi, interpretasi pasal-pasal yang terutama terkait dengan penyelenggaraan negara seperti ini ya sebaiknya saya ulangi lagi, balik lagi konstitusi yang baru, seberapa sesungguhnya hak konstitusional warga negara dihormati di satu sisi, seberapa sesungguhnya memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang sebaik-baiknya gitu ya. Oke, Prof. Sebab tadi, apa? Oke, Prof. Tadi mengatakan itu sudah dari ujung pemerintah sampai pada bagian bawah sudah tidak bisa dipercaya, memang punya potensi orang siapapun mengkritik akan berubah menjadi perbuatan makar ya. Itu benar. Dalam satu teori kan memang benar seperti itu. Bahkan kalau dia berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah, biasanya dia akan mengganti pemerintahan yang sah gitu. Ini kalau hukum tata negaranya kan begitu. Seberapa jauh perbuatan persiapan melakukan makar? Sejauh mana memang persiapan melakukan makar ini? Apakah memang ada pergerakan-pergerakan atau hanya sekedar orasi atau sekedar hanya menyampaikan di media sosial seperti itu? Itu sama maknanya. Persiapan itu adalah ya apa yang disebut sebagai ya mengarah kepada perbuatan makar. Yang berdekatan atau yang punya potensi untuk terjadinya makar begitu, atau pemerintah bisa terguling gitu ya. Kalau hanya demo-demo itu kan nggak bisa mereka terguling dengan sendirinya kan gitu ya. Jadi harus dibedakan lah. Kalau demo-demo itu hak konstitusional, kalau misalnya sudah melakukan persiapan makar berarti selangkah lagi sudah makar gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, untuk menggulingkan pemerintah kan berkekuatan fisik, kekuatan ide, kekuatan orang, kekuatan yang lain gitu. Oke, ada fisik, ide, dan orang. Maksudnya memang sudah ada pengumpulan massa secara masif, kemudian sudah mempersiapkan persenjataan, kemudian mungkin sudah mempersiapkan pasukan, seperti itu, Prof? Ya, itu perbuatan persiapan seperti itu. Ya. Yang disebut sebagai perbuatan persiapan, maka di dalam tindak pidana makar itu tidak ada tindak pidana persiapan, tidak ada gitu ya. Oleh sebab itu yang ada mufakat jahat makar ya. Tapi mufakat jahat makar jangan diterjemahkan hanya omongan sepakat makar adalah makar gitu ya. Tapi harus diterjemahkan dalam bentuk kesepakatan itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata sebagai perbuatan persiapan gitu ya. Oke, kemudian terkait penangkapan 10 orang ini yang dilakukan sangat urgent pada Jumat dini hari tadi. Apakah Prof bisa mengatakan ini sebuah pengalihan isu dari kasus yang memang saat ini sedang ramai yang menyebabkan demo 411 dan 212, yaitu kasus penistaan agama yang menjerat Ahok seperti itu, Prof? Itu bisa diterjemahkan dari sikap Presiden dan Wakil Presiden. Pada saat demo pertama mereka tidak hadir karena orang-orang yang ditangkap itu sebagian diantaranya hadir ya. Sekarang orang-orang ditangkap duluan menjelang pagi. Pada saat itu mereka ditangkapi semua, barulah kemudian Presiden, Wakil Presiden hadir yang ikut berjamaah di Monas itu. Ini bahasa yang bisa ditafsirkan adalah berarti faktor kendalanya itu ya yang bersangkutan yang bermaksud untuk yang dituduhkan sebagai perbuatan makar gitu ya. Nah, oleh sebab itu apakah ini ada pengalihan isu? Ya bisa dikatakan demikian, karena dengan itu ditahan maka dia hadir. Maka seolah-olah dengan bahasa tubuh di sini, dengan dia ditahan itu atau ditangkap itu maka Presiden hadir. Artinya Presiden kemarin keberatannya adalah karena mereka hadir.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu nanti expose yang serius dalam hubungannya dengan perbuatan mereka, itu artinya demo-demo menjadi hilang, tuntutan pendemo itu menjadi hilang. Nah, oleh sebab itu inilah ada dua hal di sini. Nanti tuntutan menjadi dua kan itu. Nanti akan pecah, yang satu terkait dengan isu makar, yang kedua adalah isu yang terkait dengan penghinaan terhadap agama Al-Quran ini, itu jelas tidak akan luntur dengan adanya isu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat protes kepada panitia Parade Kita Indonesia 412 yang menggunakan atribut partai politik di lokasi hari